Sehingga nanti ada kalau sosialisasi BNI. di ujian dan sebagainya nggak lagi terulang-ulang apa yang saya sampaikan, nggak dikerjakan, atau bagaimana ya. Jadi tolong Anda juga harus punya metode untuk mengingat apa yang kita sampaikan dengan metode menulisnya, poin-poin, direkam, atau nanti saling bertanya anggota kelompok melengkapi. Nah, teman-teman untuk daftar isi, di kelompok kita, halaman I itu dimulai dari lembar persetujuan. Ya. Kemudian bab 1 pendahuluan halaman 1. Ya. Ini ilmu menulis nih teman-teman harus sudah punya ya. Nanti supaya setelah jadi ASN diminta oleh pimpinan mengerjakan laporan, nggak lagi bingung, sudah langsung tangan tuh seperti air ngalir itu loh. Terus struktur sistematika penulisannya sudah ada, kemudian dari struktur itu diisi konten atau substansi. Ini sudah harus anda miliki ya. Baik guru jangan dikira hanya ngomong di depan kelas, karena dalam kenaikan pangkat teman-teman guru itu juga ada mengumpulkan angka kredit. Angka kredit itu sumbernya antara lain dari mengajar, membuat rancang bangun, ya, membuat dan juga membuat tulisan-tulisan. Nah, hampir sebagian besar guru-guru kita nggak bisa nulis, termasuk yang senior-senior itu, termasuk kepala sekolah kita. Sehingga pangkatnya tertunda, nggak bisa naik menjadi 4A, berhenti di 3D. Karena syarat untuk naik pangkat adalah mampu menulis karya ilmiah. Itu nggak bisa guru-guru kita sebagian besar. Dan itu rahasia umum. Sehingga kemarin pemerintah membuat, termasuk BPSDM 2 bulan lalu membuat karya tulis ilmiah bagi guru-guru sekaltip. Nah, ini problem besar juga teman-teman. Saya tidak tahu di mana persoalannya, tapi saya mengira waktu di kampus kemarin ya. Jadi kurikulum kita di kampus kemarin itu lebih menekankan pada metode pembelajaran, media, ya, psikologis. Tapi nulis-nulisnya kurang. Nah, itu ya saya perlu tekankan di sini untuk teman-teman guru ya. Jadi kalau teman-teman guru ini problemnya nulisnya kurang ya. Apalagi kalau nulisnya terkait dengan wawasan-wawasan yang berkaitan dengan umum. Itu bingung nanti. Dan saya harus memberikan penekanan di sini. Dan saya kenapa saya jadi serius? Dan saya pengen serius memang. Saya nggak mau santai-santai lagi PNS ya. PNS santai, waktu kuliah santai, pas sudah lulus sarjana bingung nerapin ilmunya, bisa bacanya lambat, suruh baca peraturan bingung, itu nanti pas ada IKN, ibu kota negara, kita kalah jauh, tertinggal dari PNS nasional yang pindah ke Kaltim. Ada 300 PNS yang pindah, ketinggalan, kita mau jadi apa orang Kaltim ya. Tapi saya kira Bayi Papan selalu unggul. Nah, jadi itu teman-teman strukturnya. Struktur dari rancangan aktualisasi. Kemudian visi misi saya kira copy paste ya. Profil juga sudah tersedia. Struktur organisasi sudah tersedia ya. Tetapi kalau waktunya nggak cukup sebutkan jabatannya saja, namanya nggak perlu. Yang lulusan Unmul coba angkat tangan. Saya mau lihat dong, lulusan Unmul. Ada lulusan Unmul. Oke. Ibu Mariana fakultas apa Ibu? Mohon izin Pak,
Saya bukan di Universitas Unmu. Fakultasnya Bu, saya nanya fakultas. Oh, saya di Fakultas ini Ekonomi, tapi bukan di Unmu, Pak. Saya di Stimadani, Pak, Balikpapan. Ya, baterainya habis. Ya, dari Pekon. Kemudian Bu siapa satunya, Bu Leni. Coba maskernya buka dong. Saya kan nggak ada siapa-siapa di sana. Ada orang di sana? Iya Nggak Pak, ada saya kan? lagi di kantor Pak. Ya nggak apa-apa dibuka. Iya Pak, siap. Dari fakultas mana Ibu? Saya dari Fakultas MIPA Pak. MIPA. Dari MIPA. Wah ini fakultas-fakultas hebat nih. Kalau teman-teman guru dari FKIP ya? FKIP. FKIP. Ya ini dari FKIP banyak ya teman-teman kita dari FKIP. Hanya saja untuk guru harus bisa nulis loh ya. Iya, Pak. Saya udah 2 tahun nih nangani latsar, ketemu guru-guru nggak bisa nulis. Waduh, jungkir balik saya di sini supaya keluar dari diklat bisa nulis. Sampai saya ke kampus Unmul ketemu dekan kemarin. Pak, tolong mahasiswa-mahasiswa kita, Pak, benar membuat skripsinya dinaikkan, Pak. Kenapa Mas Piko, katanya. Waktu acara IKA Unmul, saya bersebelahan. Begini-begini, Pak, hampir semua laporan aktualisasi, tidak bisa nulis, Pak. Oh ya sudah, kalau gitu kami tekankan nanti ke prodi-prodinya, standar menulis skripsinya kami naikkan grade-nya. Jadi menulis EYD, ejaan yang disempurna, titik koma, paragraf, apa yang harus di huruf bold, garis miring, dan SPOK. Dalam paragraf itu kan ada SPOK ya. Iya, Pak. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, Objek keterangan. Ya, itu harus ada di dalam paragraf. Jangan sampai bahasa Indonesia guru tapi dia sendiri nggak bisa nulis lah apa yang mau diajarkan ke siswanya gitu. Itu sesuatu yang perlu kita kaji, menarik. Itu sesuatu yang sangat menarik gitu. Jadi saya berkali-kali menekankan kepada teman-teman guru nih untuk bisa nulis ya. Bisa nulis. Nah teman-teman, kemudian kita ke pendahuluan bab 1. Jadi begini, di kelompok saya nggak mau ada yang namanya copy paste ya. Saya nggak mau. Jadi sebagus apapun kalau ketahuan copy paste pasti nilainya maksimal C. Saya lebih senang ada kita itu buat sendiri dari pikirannya sendiri, walaupun nggak bagus, walaupun kurang maksimal. Yang penting dari pikiran kita. Jadi saya lebih senang ada, termasuk Anda nggak tidur sampai jam 3 subuh demi menulis latar belakang. Itu saya hormat sekali, saya kasih A itu. Daripada Anda sudah tidur jam 10 malam tapi latar belakang Anda buat copy paste. Saya nggak mau. Jadi saya mau Anda buat sendiri, dari pikiran Anda sendiri. Buat. Sudah mulai menulis yang berat-berat itu. Nah jadi latar belakang nggak boleh ada yang copy paste. Latar belakang cukup 1 halaman. Jadi 1 halaman strukturnya itu ada paragraf pertama tentang umum ya. Paragraf 2 ke 3 sudah mulai masuk adanya persoalan. Paragraf terakhir munculkan persoalan tersebut harus diberikan jalan keluar.
tetapi isu yang diangkat belum muncul di latar belakang atau di pendahuluan. Jadi pendahuluan itu tugasnya adalah mengantarkan kita, memberikan gambaran terhadap bidang ilmu kita, terhadap uh, uh, analisasi ilmu kita di instansi dan persoalan yang ada di instansi. Nah, ini Bapak Ibu harus sudah punya kemampuan dan apalagi lagi menekankan kesehatan menjadi PNS, memberikan ibarat HP itu produk paling canggihnya Samsung lah ya, dari apa S lah. Nah, karena Anda produksi IT, tulis yang baik, apalagi dia di cukup ASN atau PNS ataupun di kampus, dia harus punya akuntabilitas, mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis. Maka daftar pustaka semestinya wajib ya untuk disertakan. Selain itu, data-data yang dikutip itu juga sifatnya aktual ya. Misal data kependudukan ya, minimal paling apa namanya minimal itu ya 3 tahun sebelumnya. 4 tahun 5 tahun udah nggak dalam hal untuk sebagai data sudah tidak update ya. Misal jumlah guru di Balikpapan dia ngambil data tahun 2017 itu udah nggak update, minimal 2019 ya. Paling bagus 2020. Jadi teman-teman dalam hal menulis ini juga penting ya untuk kita tekankan, karena aktualisasi ini selain sebagai laboratorium kita untuk mempraktekkan aneka dalam tugas dan fungsi kita, kan aktualisasi ini laboratorium bagaimana aneka itu bisa kita laksanakan sebagai PNS sesuai bidang kita. Tujuan utamanya itu. Yang kedua adalah Anda dapat menyusun sebuah laporan dan menulis. Jadi inti dari aktualisasi itu. Dan jangan dianggap bahwa aktualisasi ini sekadar aktualisasi, tapi ada ilmu di dalam aktualisasi ini yang akan melekat pada diri teman-teman, yang akan berguna bahkan sampai 5-10 tahun ke depan. Misal membuat laporan yang sesuai standar. Nah, ini kan sebelumnya mungkin Anda sudah dapatkan di kampus, tetapi yang khusus untuk ASN baru sekarang Anda dapatkan. Ya, nanti ada lagi pelatihan-pelatihan sesuai bidang Anda. Nah, itu teman-teman ya untuk pendahuluan. Kemudian identifikasi isu. Untuk identifikasi isu sesuai dengan tusi atau sesuai dengan bidang Anda. Jadi kalau guru matematika, guru bahasa Inggris, dia membuat aktualisasi sesuai tusinya sebagai guru matematika, sebagai guru bahasa Inggris. Jangan mengangkat isu tentang kebersihan sekolah, ya, kedisiplinan siswa. Enggak di situ. Tapi dia berkaitan dengan kematematikaan, keIPA-an, ke PJOK dan seterusnya. Begitu juga teman-teman kesehatan, ya, mengambil bidang sesuai
subbagian atau bidangnya. Jangan mengambil isu di bidang lain. Nanti kepala bidangnya nggak berkenan. Ini kok CPNS baru 6 bulan sudah mau evaluasi kantor kami, kata Pak Kepala Bidangnya di bidang lain. Saya udah maksimal kok buat tugas, kok dibilang belum maksimal. Maka teman-teman mengambil isu ini kan belum, kalimat negatif, belum maksimal ya dan sebagainya. Itu di bidang Anda dan persetujuan mentor. Karena ada beberapa kali peristiwa atasan atau mentor dengan teman-teman CPNS-nya di forum itu malah berselisih. Kata atasannya, saya nggak tahu isu ini ada atau nggak sesuai yang saya sarankan. Nah, ini kemudian kita lihat, oh rupanya komunikasi antara CPNS dengan mentornya waktu itu belum maksimal ya, mungkin sekali dua kali aja. Makanya saya hari ini khusus Anda dengan mentor atasan, bangun komunikasi yang baik. Sekaligus ini sebagai sarana bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan atasan di kantor ya. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu berkomunikasi ya dengan baik, ada etikanya di situ dan sebagainya dengan atasan. Minta arahan-arahan juga teman-teman kantor. Dulu saya teman-teman waktu jadi CPNS, saya orangnya suka belajar ya. Dan saya kalau dalam posisi yang belajar itu saya menempatkan diri. Jadi saya agak sedikit hati ya, kan rendah, bilang ke senior buat arahan sama bimbingan, tolong berikan saya banyak bimbingan. Saya catat Bu arahan-arahan Ibu atau Bapak, saya catat. Nanti kalau saya tanya lagi apa namanya, mohon maaf Bu, ada waktunya saya ASN Workplace ya, jadi kelasnya kelas dunia. Zaman saya tuh belum buat ASN Workplace, buat ASN Kaltim aja gitu. Anda Workplace. Jadi walaupun jadi begini, walaupun dia ditempatkan di Muara Karman, di pedalaman, dia tetap ASN Workplace. Karena masalah yang terjadi di daerah-daerah itu sudah masalah dunia semua. Perkembangan IT, perkembangan macam-macam. Zaman saya dulu belum sampai begitu. Ya, untuk isu sesuai tusi dan atau bidang ya, dan setiap isu Anda berikan label atau lekatkan masuk kategori mana ya, apakah dia pelayanan publik, manajemen ASN atau WOG. Saya kira ini sudah diberikan oleh Bapak Ibu WI ya teman-teman. Isu yang kategori pelayanan publik apa, WOG apa, manajemen ASN apa, sudah semua di dalam diklat ya. Jadi saya tidak lagi mengulang, sudah dikasih sampai jam 8 sampai jam setengah 1. Nanti silakan Anda ingat kembali yang kemarin disampaikan. Kemudian dari setiap isu Anda berikan deskripsi ya. Deskripsinya adalah isu yang ada di instansi Anda. Kemarin ada yang angkat isu, deskripsinya rupanya dia copy paste di internet. Tapi kan kita udah ribuan ASN ya yang kita lihat laporan. Jadi Bapak Ibu WI itu apa namanya, feelingnya ada dia. Jadi orang itu punya kemampuan karena dua ya.
Satu, belajar waktu di kampus. Yang kedua karena pengalaman. Jadi orang pintar tuh karena dua, karena dia belajar, dia dapat pengetahuan, atau dia punya pengalaman, dari pengalaman tuh dia punya pengetahuan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu copy paste, kami W itu karena udah pengalamannya dengan ribuan ASN ya selama bertahun-tahun, punya pengetahuan untuk mendeteksi ini copy paste atau bukan. Jadi Anda tolong nanti deskripsinya juga dibuat nggak boleh copy paste ya, buat sendiri, menulis sendiri. Akan paksa Anda untuk bisa menulis ya teman-teman. Bayangin waktu kemarin Zoom itu ya, saya mau kasih contoh gambar itu. Saya nggak teori-teori lagi, sudah ketua panitia Zoom nasional. Narasumbernya Gubernur Kaltim, Gubernur Jawa Tengah, sama Ketua Satgas Relawan COVID Indonesia. Ketua alumni UI, Ketua alumni UGM, dua universitas terbaik di Indonesia. Sama saya ketua panitia. Dan di hari yang bersamaan saya ada kewajiban mengajar, tapi nggak saya tinggalkan mengajar. Jadi di hari Kamis itu teman-teman, saya ada 3 hal yang wajib yang saya lakukan. Pertama, mengajar latsar. Yang kedua, menjadi ketua panitia Zoom. Yang ketiga, saya di saat bersamaan itu ikut pelatihan Lemhanas RI, training of trainer kalangan guru, dosen, dan WK. Untuk pelatihan Lemhanas saya minta izin 3 jam, nggak bisa ikut, dikasih. Aja saya itu berpikir begini, apapun yang saya lakukan di luar sana itu sunnah aja. Saya harus tetap utamakan yang wajib. Yang wajib tuh ngajar. Walaupun itu cuma latsar, mohon maaf pakai cuma. Kalau mau kita bandingkan nih, latsar sama Zoom nasional, di situ ada gubernur 2, dihadiri kepala-kepala dinas tingkat provinsi. Kemudian di dalam Zoom 40 CPNS. Kalau orang bilang lebih penting Zoom Pak Piko, ini berkaitan dengan hubungan antara Kaltim sama Jawa Tengah loh. Ada apa-apa masalah dalam Zoom itu bisa menyebabkan 2 provinsi ini salah paham. Tanggung jawab saya. Misalnya di dalam kata sambutan nggak ada disebut gubernur, hanya disebut yang mewakili Jawa Tengah. Tersinggung kan bisa gubernurnya. Tapi saya melihat teman-teman, tanggung jawab saya di latsar saya laksanakan walaupun singkat. Dan kemudian Zoom-nya juga saya laksanakan. Itu sesuatu yang sangat berat ya kalau Anda dalam situasi tersebut. Ibarat Anda punya suami lagi sakit keras di rumah sakit, atau istri lagi sakit keras di rumah sakit, mau melahirkan. Terus Anda ujian aktualisasi di BPSDM. Pilih yang mana? Sesuatu hal yang berat. Tapi gimana caranya 2 hal tersebut bisa dikelola sehingga tercapai. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab ya teman-teman, bagaimana mengelola sebuah tanggung jawab. Jadi nantilah teman-teman akan mengelola tanggung jawab yang lebih besar, yang lebih berat, yang menyangkut ribuan, puluhan ribu orang. Kalau saat ini sekarang mungkin baru bertanggung jawab kepada 40 siswa, 30 siswa ya, atau misalnya pada puluhan pasien ya, puluhan masyarakat. Suatu saat nanti tanggung jawabnya akan luas terhadap puluhan ribu orang, puluhan ribu masyarakat. Jadi suatu saat Anda akan mengalami itu. Ya mungkin Anda semua mungkin belum paham apa yang saya maksudkan ya, karena membuat rancangan juga masih pusing. Atau nanti saya suruh jadi ketua panitia aja deh, seminar tingkat Kalimantan Timur. Pusing itu, luar biasa pusing. Luar biasa pusing, apalagi tingkat nasional. Kan saya di kantor gubernur semua. Saya ditanya, Piko kok nggak mendampingi Pak Gubernur di sebelah gubernur? Enggak, saya di rumah aja, saya udah ngajar, saya bilang. Saya bilang begitu. Saya ada mengajar, saya bilang. Jadi saya di rumah aja. Tapi semua tanggung jawab di rumah saya waktu itu ada 3 orang, 2 HP, sudah telepon sana sini.
kegiatan ini sudah aman, belum terkendali kayak gini. Jadi saya kira itu ya teman-teman ya untuk isu. Nanti Anda deskripsikan lagi ya, minimal 4-5 baris. Anda lekat isu. Kemudian kita ke teknik penetapan USG. Mohon izin Pak, mau bertanya. Nanti ya saya selesaikan dulu. Ini bukan mau konsultasi sih. Saya hanya singkat aja tadi. Nanti aja kita ada konsultasi sampai 2-3 jam. Nanti kita cari waktunya sore mungkin atau besok. Untuk analisis, teman-teman analisis ini teori dan konsep Anda copy paste. Setelah itu isu-isu Anda masukkan ke dalam alat analisis. Ya, USG. USG atau APKL sama saja. Nggak ada masalah. Karena ini baru laboratorium, silakan saja untuk dibuat PKL atau USG. Nah, setelah isu di APKL kan atau di deskripsinya, ya, kenapa isu tersebut terpilih? Saya sih sebenarnya lebih senang sampai setengah halaman ya buat alasan logisnya kenapa isu terpilih. Tapi ya saya kembalikan kepada kemampuan Anda lagi, mau nggak seperti itu. Kalau mau yang singkat seperti ini nggak ada masalah. Ya. Nah setelah itu clear, nggak ada masalah. Saya kira ini clear ya. Kemudian untuk rancangan nanti aja ya. Tapi Anda ya tolong sudah ada isu-isu yang akan diangkat ya. Bahkan menetapkan isu juga boleh. Jadi teman-teman sesuai peraturan tugas mentor itu jadi harus dibedain ya antara coach ya. Kalau mentor ini ceritanya itu gini. Dulu di zaman Romawi kuno ada seorang raja. Raja ini berperang. Nah, raja ini punya anak. Kemudian namanya zaman dulu sekali berperang itu berbulan-bulan baru pulang. Ya. Menuju medan perang aja sampai 1 bulan, 3 minggu, belum lagi perangnya, belum lagi luka-luka, belum lagi balik kampungnya, berbulan-bulan. Raja ini punya anak. Anak itu dititipkan ke temannya. Temannya ini seorang yang bijaksana, namanya mentor. Jadi raja ini punya anak dititipkan ke sahabatnya, seorang yang bijaksana, namanya mentor. Kemudian sang mentor tersebut mendidik anak raja itu tentang berbagai hal, tentang tata negara sama kehidupan masyarakat. Nah, kalau itulah sebabnya dunia kampus mengambil istilah mentor ke dalam dunia kampus. Mentor sama istilahnya dengan akademisi ya teman-teman guru ya supaya wawasannya juga terbuka. Akademisi teman-teman itu diambil dari zaman abad keempat kelima sewaktu Aristoteles membuka sebuah pondok kebun yang bernama Akademia. Jadi Aristoteles abad keempat membuka sebuah pondok, ya pondok kebun, ada rumah-rumahnya gitu. Dan pondok kebun ini terletak di pinggiran kota Athena. Nah, pondok kebun ini menjadi tempat diskusinya masyarakat Athena. Jadi ada yang namanya sebuah kawasan luas, kawasan kebun. Ada bunga-bunganya juga, ada pohon. Namanya Akademia. Jadi masyarakat Athena ke sana berkeliling di
kebun-kebun itu duduk lesehan atau duduk di bawah pohon rindang. Mereka diskusi tentang persoalan-persoalan Athena atau Yunani. Dan konsep akademia yang dibuat oleh Aristoteles tersebut akhirnya diadopsi oleh kampus menjadi akademik. Itu adalah cikal bakal tempat di mana tempat itu membicarakan hal-hal serius dan ilmiah. Nah, itu adalah awal mula kampus pertama kali di dunia, akademia namanya, yang didirikan oleh Aristoteles di rumput-rumput berkeliling tanpa masalah. Jadi kampus mengadopsi dari Aristoteles. Itu. Nah, teman-teman, bedanya mentor sama coach ini juga harus teman-teman lihat ya. Jadi mana yang harus ditanyakan ke mentor, mana yang harus ditanyakan ke coach. Mentor itu adalah atasan Anda yang mengetahui hal-hal yang terkait dengan teknis persoalan di kantor Anda. Jadi misal teman-teman guru ada pertanyaan, Pak, ini pojok kelas membuat mading, ini naruhnya di mana, Pak? Di dalam kelas atau di luar kelas? Kalau coach nggak tahu sama sekali dia, karena coach nggak pernah ke sekolah Anda. Yang bisa menjawab adalah mentor Anda, atas. Maka pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan teknis, keadaan rinci sekolah, puskesmas, ya, Dishub, kemudian BPKD, mana lagi, BPPDRD, SMPN, itu ke mentor. Nah, tugasnya coach adalah tentang sistematika penulisan sama pelekatan aneka dalam tahapan. Kalau mentor ditanya, Pak, mendesain tentang poster itu anekanya apa? Mentor nggak bisa jawab tuh. Atasan nggak di situ jawabnya. Yang bisa jawab coach. Sebaliknya kalau coach ditanya, Pak, rumah sakit ini kan kami mau buat apa namanya banner. Bannernya ini mau ditaruh di mana? Jawab mentor. Jadi teman-teman, dari awal kita harus tegaskan mana pertanyaan untuk mentor, mana pertanyaan untuk coach ya. Nah, itu juga harus saya sampaikan terkait hal-hal tersebut. Jadi kalau tentang Anika ya ke saya. Nah, teman-teman, jadi Anda buat kegiatan, pilih satu isu, kemudian Anda buat kegiatan kan adalah gini, Pak Piko belum makan. Maka gagasan pemecahan isunya adalah Pak Piko sebaiknya segera makan. Nah, kegiatan-kegiatannya adalah 1, makan nasi, 2, minum susu, 3, minum vitamin, 4. Jadi kegiatan kita sebagai bentuk pemecahan masalah. Tetapi kegiatan-kegiatan bagaimana yang dimaksud? Kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan yang wujudnya nyata, real, dan bukan rutin. Misal ada yang mengangkat isu meningkatkan nasionalisme di kalangan masyarakat atau anak didik atau ASN. Terus membuat kegiatan 1, upacara bendera. Kegiatan 2, berdoa. Upacara bendera itu sudah rutin. Tanpa kita lakukan, kantor sudah lakukan. Maka dia tidak boleh jadi kegiatan aktualisasi. Kegiatan berdoa. Berdoa itu sudah rutin. Kantor kita pribadi pun berdoa. Maka dia bukan kegiatan. Juga misalnya membuat rancangan pembelajaran atau SOP. Itu adalah sesuatu yang rutin. Tanpa aktualisasi,
kita wajib untuk buat itu. Maka dia nggak masuk kategori kegiatan. Nah, kegiatan adalah sebuah kegiatan yang sifatnya itu baru atau sudah pernah di tempat lain kita kreasi, kita modifikasi, yang disesuaikan dengan isu kita apa untuk dipecahkan. Jadi nanti teman-teman untuk memilih kegiatan-kegiatan memang agak sedikit rumit ya, dan juga membedakan tahapan nama kegiatan juga agak sedikit rumit. Tapi saya hanya memberi pedoman, kegiatan-kegiatan itu sifatnya wujud real gitu. Misal di teman-teman guru, kita lebih menyukai Anda buat alat peraga. Misal guru matematika, buatlah alat peraga, alat hitung. Sebutkan namanya apa. Misal guru IPA, alat peraga kerangka tubuh. Ya. Misal dia guru IPS, ya. Alat peraga Garuda Pancasila. Tapi Garuda yang ada wujudnya, bukan gambar. Jadi Garuda Pancasila yang ada wujudnya dia buat dari gabus, dari apa gitu. Menarik. Demikian pula di teman-teman kesehatan. Jadi misal membuat SOP. Kalau SOP-nya belum ada, boleh jadi kegiatan. Kalau SOP-nya sudah ada dan Anda ingin perbaikin lagi, nggak bisa. Jadi kegiatan sifatnya wujudnya real, nyata, bukan konsep lagi, dan dalam bentuk wujud ya, di luar kegiatan rutin. Banyak sebenarnya kalau kita mau lihat macam-macam, bisa buat video, ya, poster, banner, dan sebagainya. Kenapa enggak ambil Nah, ruangannya Pak itu Alek? tentang kegiatan ya teman-teman. Tahapan nanti Anda sesuaikan. Jadi kegiatan minimal 4. Kegiatan minimal 4. Konsultasi dengan atasan, bukan dengan mentor. Walaupun mentor ada dalam aktualisasi kita, tapi dia tidak ada dalam laporan kita. Dia di luar laporan. Mentor coach disiapkan di lembar kendali, ya, lembar konsultasi. Jadi nanti konsultasi itu pasti dengan atasan untuk dilaporan. Walaupun atasan itu juga mentor. Jadi nanti tolong teman-teman nggak ada lagi yang menulis konsultasi dengan mentor, nggak ada ya, tapi dengan atasan. Untuk aneka minimal 4 aneka ya, dan tidak terdobel-dobel. Kalau anekanya terdobel maka dia dihitung 1 aneka. Misal ada 4 tahapan ya, konsultasi etika publik, terus di bawahnya lagi ada lagi etika publik, maka dihitung 1. Aneka upayakan minimal 4 ya, minimal 4. Sudah dapat contoh ya dari teman-teman sebelumnya? Sudah ya, saya yakin sudah kok. Belum Pak. Apalagi teman-teman pendidik nih pasti banyak betul teman-temannya sebelumnya, kan saling bertukar, sudah pasti itu. Sudah dapat belum Pak Angga? Ya? Sudah dapat Pak. Oh ya, pasti kalau teman-teman pendidik sudah pasti dapat. Sama cerita-ceritanya Pak Piko gimana? Itu sudah pasti lah. Sudah pasti. Nah, jadi saya minta jangan copy paste ya teman-teman. Itu benar. Saya ini mau cerita ya, saya skripsi itu. Kalau saya lulusan Unmul, di perpustakaan itu nggak ada judul lain selain judul saya. Saya waktu itu cari buku-bukunya sampai ke Jawa, saya ke Jogja sama Surabaya. Itu cari literaturnya, karena di sini nggak ada untuk
eh, apa, teori dan konsepnya, nggak ada bukunya. Saya ke Jogja sama Jakarta. Kebetulan orang tua saya pulang kan ke sana, ibu saya ikut. Jadi saya diajak ke tempat wisata, saya nggak mau. Saya hanya mau cari buku ya loh, di Surabaya, Jogja. Jadi keluarga saya wisata, saya nggak ikut. Saya mau cari buku. Pulang saya banyak bawa pulang Samarinda, saya olah. Skripsi saya alhamdulillah dijadikan contoh angkatan-angkatan setelah saya. Tapi kalau cek di purpose, judul skripsi saya yang paling pertama, nilainya 90. A. Diujinya 2 jam waktu pendadaran. Seminar 1 2 jam, pendadaran 2 jam lebih. Saya waktu S2 ya Bapak dan Ibu di UI Gajah Mada, UGM, judul skripsi saya juga nggak sama. Di kampus Gajah Mada itu, perpustakaan, judul skripsi saya belum ada, hanya saya. Hanya saya. Memang nilainya nggak tinggi B. Memang di UGM susah dapat nilai A. Kok susah di sana? B itu udah bagus lah ibaratnya. Hanya dapat nilai B. Tapi skripsi judul tesis saya salah satu yang pertama. Jadi kalau Anda cari tentang keywordnya itu di komputer itu, nggak ada judul lain selain judul saya. Saya penelitiannya nggak di Kaltim waktu S2, tapi di Jakarta. Jadi dosen saya bingung. Anda ini dari 22 siswa di kelas saya, kok Anda nggak pulang, yang lainnya pulang ke provinsinya masing-masing. Kok Anda malah ke Jakarta? Terus kata dosennya begini, dosen saya pikirannya open-minded juga. Saya nggak peduli Anda mau ke Jakarta, mau ke Kaltim, mau ke Afrika, mau ke Kutub Utara, saya nggak peduli kata dosen. Yang saya pedulikan Anda pulang lagi ke Jogja, bawa data dan tesis Anda bisa Anda kerjakan dengan bertanggung jawab. Jadi kata dosen saya, silakan Anda ke Jakarta, saya nggak peduli usulan Anda, tapi Anda pulang bawa data dan Anda selesai skrip tesis ini. Dia begitu dia bilang, saya siap Pak bawa data. Kalau nggak selesai jangan salahkan saya kata Pak penguji saya, karena Anda sendiri yang buat komitmen. Siap Pak. Jadi 4 tahun saya S2 baru lulus. Skrip tesis 2 tahun saya buat. Bukan dipersulit. Penguji saya mungkin agak sebel-sebel juga sama saya. 2 tahun saya baru bisa lulus. Jungkir balik ya Allah. Tapi teman-teman gini, ada kepuasan batin sih, kebanggaan tersendiri sih. Jadi kalau saat itu kita agak susah payah ya membuat sesuatu yang sulit, yang baru, nanti di masa datang karya kita ini kalau kita buka lagi, kadang-kadang kan ada rasa nyesel ya, kok kita buatnya biasa-biasa aja dulu ya. Nanti Anda kalau S2 itu kan kemampuan menulisnya lebih ditekankan. Jadi S2 itu adalah mensistematisasikan cara berpikir. Itu aja sih intinya. Kalau S1 ini kan baru secara umum ya, banyak betul ilmunya. Kalau S2 sudah spesialisasi dan cara berpikir kita sudah mulai fokus dan sistematis. Itu S2. Intinya S2 itu. Dan S2 itu harus banyak nulis, analisa. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini, pada akhirnya teman-teman akan merasakan semua. Karena syarat untuk naik pangkat itu harus pendidikannya S2. Nanti ada saatnya kok. Fungsional itu naik pangkat ya. Golongan 3D mau ke 4A, muda ke madya harus S2. Kalau enggak, Anda berhenti aja di pangkat itu. Nggak bisa bergerak. Nanti pasti Anda baru ingat ucapan Pak Piko. Benar juga ya. Pas sekarang baru kita mulai coba nulis. Gitu. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa. Nanti ada jalannya sendiri kan. Setiap ini. Saya kira itu teman-teman ya.
Kalau ada mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada berarti clear, jelas. Saya itu dulu teman-teman ya waktu skripsi dengan dosen tuh 2 kali aja saya konsultasi. Konsultasi pertama saya buat 3 kali buat laporan, 3 kali aja nggak banyak nanya saya. Ya tiba-tiba saya ke ruang sidang, skripsi saya tebel, lumayan tebel. Tapi penguji rupanya nggak tahu ya, pengen lama-lama dia nguji. Sama tesis nggak banyak konsultasi saya, sekitar 5-6 kali aja. Jadi saya tuh lebih senang dikasih arahan, saya dengerin, saya catat baik-baik itu, saya rekam. Nanti di waktu luang saya buka lagi rekamannya sambil saya catat, saya buat. Saya senang beri kejutan sih sebenarnya. Tiba-tiba saya datang sudah laporan, tambah banyak. Cuma ya kadang-kadang problemnya di penguji ya, di penguji yang agak ribet. Jadi saya nggak terlalu banyak nanya sih waktu, bahkan ikut pelatihan-pelatihan ya. Kan ada buat karya tulis juga, buat laporan. 1 tahun lalu saya ikut pelatihannya syarat naik jabatan. Buat laporan-laporan saya hampir 180 halaman. Saya 2 kali aja konsultasi. Yang lainnya saya kembangkan sendiri. Entah saya tanya ke teman atau teman yang sudah lulus. Jadi aktif saya orangnya. Teman-teman saya yang sudah lulus itu saya tanya, cara kamu buat tuh gimana? Laporannya ada nggak? Ini caranya gimana? Yang lain saya tanya. Jadi tapi dengan coachnya jarang nanya saya. Jadi saya tuh punya tekad waktu itu. Saya buktikan sama coachnya. Nah, saya jarang nanya, tapi sekali saya ngumpulkan, itu sudah yang insya Allah paling maksimal sudah. Dulu saya kayak gitu. Ya. Jadi nggak tahu, tapi saya senang apa namanya, banyak bertanyanya tapi dengan teman-teman gitu, atau ke perpus. Jadi kalau sekali ke perpus dulu ya Bapak Ibu ya, jam 9 sampai jam 5 sore saya tahan. Saya bawa makanan ya, sama aqua. Tahan saya dulu. Ya silakan Pak Rifki. Pak, kalau susunannya ini kita mengacu ke buatan laporan ini, Pak, secara baku gitu, Pak. Atau bisa dipindah-pindah, dimodifikasi yang atas ke bawah. Atau sudah baku seperti ini. Ya untuk rancangan memang nggak ada aturan ya di kita. Mau spasi kiri kanannya berapa nggak ada. Hurufnya Times New Roman Arial nggak ada. Saya serahkan aja kepada Anda ya untuk membuat. Silakan aja, mau Times New Roman boleh, Arial boleh, font 12 boleh, 13 boleh. Tapi kalau gimana? Susunan sistematikanya tetap urut mengacu kepada ini ya Pak ya? Ya iya dong. Kalau sistematika ya nggak bisa berubah-ubah. Dari mana? Latar belakang, isu sampai sini ya dia sudah rigid, tetap kaku. Lalu ini pengumpulannya ini ke email atau ke grup aja Pak? Kalau sudah jadi misalnya. Ya mana baiknya lah Anda ya di grup aja. Jadi perwakilan kumpulkan lewat Google Drive, nama Anda dulu, baru latar boleh papan. Ya. Ya. Makasih Pak. Ya. Saya kira udah clear ya Bu Mariana, silakan Ibu. Mohon izin bertanya Pak, tadi kan Bapak bilang kita mengangkat isu yang ada di instansi dan di bidang. Ini berarti saya boleh ya Pak angkat isu yang di bidang saya, nggak mesti yang di subbidang saya kan Pak? Bagaimana Ibu? Tadi kan kata Bapak mengangkat isu di instansi dan di bidang kita.
Ini boleh kan Pak saya angkat isu yang di bidang saya, nggak mesti di sub bidang saya kan Pak? Sepanjang satu bidang boleh. Tapi pastikan Bu, bidang yang lain itu setuju dengan isu Anda, jangan sampai nanti kasubagnya di situ tersinggung. Pernah loh ada kejadian itu. Mohon maaf Pak, bukan lintas bidang, tapi di bidang saya kan ada sebidangnya lagi. Ya, Ada- paham saya. Oh, Justru itu, subbidang yang lainnya itu juga, dia kan bukan mentor Anda, ya, atau tidak langsung membawahi Anda. ya. Subbidang lainnya itu juga udah harus tahu bahwa Anda mengangkat isu itu. Beliaunya setuju begitu. Oh, baik Pak. Intinya boleh ambil yang secara bidang ya Pak ya. Ya, intinya kepala subbidang yang lain setuju, intinya itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau boleh ya boleh, tapi kalau subbidang yang lain keberatan, nggak suka dia dievaluasi, gimana dong? Nanti begini, di dalam kantor itu ada dinamika, dan terkadang dinamikanya itu ketersinggungan tuh ada ya, dan ketersinggungan tuh kadang-kadang masih membekas ke depan. Jangan sampai ya, tersinggung terus hubungan kantor menjadi kurang harmonis gitu. Ya, silakan. Kalau nggak ada lagi, clear ya Bapak Ibu ya, apa yang saya sampaikan. Saya kira udah jelas banget. Ya, Pak Angga silakan. Mohon izin Pak, bukan pertanyaan. Bolehkah kami minta ini Pak, file yang Bapak tampilkan di layar untuk acuan kami, supaya kami bisa mengikuti gitu sesuai apa yang berikan tadi, yang Bapak katakan tadi. Iya, nanti diberikan. Saya kira clear ya Bapak Ibu ya, sudah jelas banget kok. Nanti kita ketemu lagi besok, mungkin besok ya, besok setelah buat jadi. Gitu. Saya hanya ingin nyampaikan ke teman-teman, kalau ada nanti dicatat bagus-bagus, kalau perlu direkam ya. Jadi begitu. Memang sih otak itu nalurinya naluri malas. Otak manusia nih termasuk, dia punya naluri malas. Sifat otak, dan otak itu kalau untuk diajak berpikir berat atau serius, dia akan menderita. Otak kita menderita nih kalau diajak berpikir berat atau serius, karena otak itu punya naluri malas. Tapi kalau ya sudahlah, nggak usah saya bahas itulah ya. Bu Sylvia clear ya Bu ya. Ibu kuliah di mana kemarin? Akademi Kebidanan Bunga Usaha Desa Samarinda, Pak. Nah iya, ini juga sangat penting bidannya, menyangkut nyawa manusia. Tapi Ibu cocok saya lihat jadi bidan. Ya, cocok itu. Ya teman-teman, saya kira itu, tolong ketemu dulu sama atasannya ya, mentornya ya, rekan kerja, cari isu yang paling tepat, baik, baru nanti kita besok diskusikan lagi ya. Saya kira itu ada kurangnya, mohon maaf. Sekian ya dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gosip. Gimana? Mbak pusing. Wait. Bapaknya udah live kah ini? Sudah Mbak. Sudah Mau tidak gila ada. rasanya. pusing jadinya. Aduh, hai. Bapaknya nggak suka ditanya. Ditanyanya Tadi mau nanya, besok saya Mbak, kira siapkan sudah pertanyaan cukup buat jelas ya. besok banyak. Dari tadi Ya, bilang, anu. saya kira sudah cukup jelas ya saya sampaikan. Padahal
Kita ini juga bingung teknisnya. Kira sudah jelas sekali. Berarti isunya belum bisa kita tanyakan ya, besok baru kita tanyakan. Iya, Kita bisa. nggak bisa nanya isu ke coach, Mas. Dia nggak mau Iya, karena yang dia tahu suruh kita isu tanya itu sama ke ruang- mentor. Ke kantor kita sama teman kantor. Jadi kalau teman kantor sama sama atasan setuju, dia setuju juga. Bapaknya tuh terima fix, pokoknya isunya udah oke sama mentor. Kalau soal isu bapaknya nggak mau jawab. Kalau soal Iya. Kitanya nyalahin dia, paling dia ngomong lu emang itu anu Anda. sudah pusing. Pusing. Tiba-tiba kita siap ya. Iya, semangat. Ya, belajar nulis, belajar baca. Bu Guru. Belajar narasi koma. Pokoknya masih ini nggak dapat tuh ini ilmunya, masih rancangan nih kayak apa yang baik dan benar tuh kok malah Iya, laporan akhir. Rancangannya harus yang itu. Rancangannya harus ikut yang punya bapaknya. Ikutin Dan yang bapaknya ingat untuk kirimkan. Sekalinya lupa lagi ada. Ada kan sudah tadi di-share sama bapaknya? Tadi itu kan laporan akhir ya. Iya, tapi kan kita bisa ambil bab 1 sampai 4-nya. Aku tuh sebenarnya tuh bingung karena yang ditunjukkan itu laporan akhir. Terus kerangkanya nanti ini enggak dimasukkan, ini dimasukkan. Maksudku tuh coba ada gitu nah langsung blok kelihatan oh iya beneran ini daftarnya. Jadi kita bisa ngikutin kayak gini mau kita mikir ya. Iya, bingung. Yang ada banyak Bapaknya kan mau yang ikut dari kan LAN jadi. ya. Kita jadi Iya, bingung. soalnya dari LAN. LAN itu beda sama Bandiklat. Beda banget. Ya, beda. Makanya itu. Makanya maksudnya tuh Contohnya gitu loh. Kita Rancangan diangkat kayak harus apa? beda. Berarti nanti logonya kita pakai logo Balikpapan gitu yang di covernya itu. Iya, itu kok contohnya kayak Iya. gitu. Tapi kayaknya sih bebas sih, sesuai maunya kita kayak gimana, nggak Iya, masalah kayak sih. Iya, oh, gambar Ah. gambar itu juga gambar foto kantor apa. Iya, nggak masalah. Kalian mau nggak kita ke Mau. perpus sana kerja sama-sama? Itu Depan. ya. Boleh kah? Besok kan, Makin 5 besok aja jam Gin. di perpus. Nah, Berarti halaman pengesahannya ganti ya, halaman pengesahannya ganti sesuai ikut yang bapaknya kan. Yang penting isu sama Persetujuan. kegiatannya udah halaman pengesahan, Pengesahan enggak, Bukan pengesahan tuh anu Ah. nanti kok sudah lembar persetujuan. Iya. Persetujuan, lembar persetujuan. Lembar persetujuannya ikut yang punya bapaknya tadi ya, Anda ikut yang contoh kita kan? iya Ikutin punya dia aja. Aku Iya, sudah punya ribut Mbak Diki guys. itu loh kayaknya. pusing. Ya Kak, betulan Kak, besok janjian Kak kita.